إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat dari Al-Quranul Karim sangat penting untuk kita renungi, khususnya di bulan Ramadan ini, terkait dengan keagungan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Ayatnya bertemu di surah Yunus, tepatnya di ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Terjemahan makna ayat: wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat mendalam, peringatan dari Rabb kalian, dan obat untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu dari 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara teks bahwa Al-Quran adalah penyembuh, menyembuhkan segala sesuatu. Walaupun di surah Yunus ini terkait dengan apa yang ada di dalam dada, di surah Al-Isra terangkan lebih luas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan tempat yang ketiga di surah Fussilat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah bahwa Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh. Bahkan kalau menurut bahasa Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia adalah penyembuh yang sempurna. Karena kesembuhan dengan Al-Quran itu mencakup kesembuhan terhadap seluruh penyakit yang menimpa badan ataupun penyakit-penyakit yang menimpa hati. Dan bukan itu saja, seluruh penyakit di dunia dan apa yang bisa membahayakan di akhirat. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh yang sempurna. Karena itulah, pertama bagi seorang muslim dan muslimah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dengan anugerah Al-Quran ini. Sehingga dia lebih mengenal besarnya nikmat dan lebih dekat kepada Al-Quran, serta lebih mencintai Al-Quran, yang tentunya dengannya dia mencintai Allah yang menurunkan nikmat Al-Quran yang agung ini. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh di dalam kehidupan kita. Karena memang kalau kita lihat di kondisi kita secara pribadi atau kepada orang-orang di sekitar kita, terjadi pergeseran-pergeseran dalam menyikapi Al-Quran. Biasanya kalau ada yang sakit, yang dia pikir bagaimana dia mencari obat atau mencari suatu dari sebab, walaupun berobat itu adalah hal yang disyariatkan, sebab yang disyariatkan, tapi paling tidak untuk orang yang mengenal keagungan Al-Quran, yang paling pertama dia mulai adalah dia mengambil kesembuhan dengan Al-Quran itu. Makanya Rasulullah SAW beliau merutinkan untuk membaca sejumlah ayat, sejumlah surah dalam sehari dan semalam.
Itu semuanya adalah penjagaan terhadap diri, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap kesehatan. Maka Al-Quran ini adalah obat dan penyembuh. Bahkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada satu kepala kabilah yang tersengat kalajengking. Ya, kepala suku ini, kabilah ini tersengat kalajengking. Ya, biasanya orang tersengat kalajengking ya dicarikan obat untuk menawar racunnya atau yang semisal dengannya. Ya. Tapi yang berjalan di tengah orang-orang waktu itu ada yang meruqyah. Maka seorang sahabat pun diringkas ceritanya akhirnya meruqyah kepala suku ini hanya dengan membaca surah Al-Fatihah dan sembuh dengan hal tersebut. Itu subhanallah. Maka keimanan kita terhadap Al-Quran hendaknya kita perbaiki. Dia adalah penyembuh yang sempurna. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, ya keseriusan kita di dalam mempelajari Al-Quran, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, hendaknya lebih kita tingkatkan. Jadi di ayat dikatakan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Ini pembicaraan ditujukan kepada semuanya, seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat mendalam dari Rabb kalian, peringatan. Al-Quran ini peringatan untuk kita, peringatan untuk siapa yang datang setelah kita. Dan dia adalah peringatan di dunia dan di akhirat. Al-Quran ini syifa'ul lima fis sudur, penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Menghilangkan kesyirikan, kemunafikan, menghilangkan riya, menghilangkan dosa-dosa, kedengkian, dan berbagai penyakit. Wa huda wa rahmah, dan dia juga adalah petunjuk yang membuat seorang itu selalu lurus, diberi taufik oleh Allah menapaki yang benar, dijauhkan dari kesesatan, dihindarkan dari hal yang bisa mencelakakannya. Wa rahmah, Al-Quran ini adalah rahmat. Sepanjang dia selalu membacanya, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menaunginya, selalu bersamanya. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kecintaan di dalam membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh terhadap segala penyakit yang kita derita, apakah itu penyakit yang menimpa hati dan itu yang paling dahsyatnya, ataupun penyakit yang menimpa badan, terhadap segala penyakit di dunia maupun di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.